الفقه بيدك عيش معاه يصوم راعاة وسرور اتعلم. Bismillah, kita lanjut ya pembahasan masalah sujud sahwi ya, silahkan. Faslun. Asbabu sujudis sahwi. Asbabu sujudis sahwi arba'atun. Al-awalu tarku ba'din min ab'adis sholati au ba'dil ba'di. Asani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Asalisu naqlu ruknin qauliyin ghairi mahallihi. Ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali azyadati. Oh iya, asbabu sujud sahwi arba'atun. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis sholati aw ba'dil ba'di. Atsani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Atsalis naqlu ruknin qauliyin ila, ini ya, ada ilanya ya, ila ghairi mahallihi ya. Yang keempat iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Sebab-sebab sujud sahwi, maksudnya sebab-sebab sujud sahwi adalah perkara-perkara yang menjadikan seseorang disunahkan untuk sujud sahwi apabila itu terjadi. Ya, sebab sujud sahwi ada 4. Yang pertama meninggalkan salah satu sunnah aba'ad di dalam sholat atau sebagian sunnah aba'ad. Dalam sholat itu kan rentetan orang sholat melakukan sholat itu terdiri dari syarat-syarat itu yang dilakukan sebelum sholat, rukun-rukun dan sunnah. Sunnah itu dibagi menjadi 2, sunnah aba'ad dan sunnah hay'ah. Lah sunnah yang mana ketika dia ditinggalkan itu seseorang disunahkan sujud sahwi, itu namanya sunnah aba'ad. Dan apa saja itu nanti akan kita bahas. Ya. Yang kedua adalah tidak sengaja melakukan hal-hal yang kalau melakukannya dengan sengaja maka sholatnya batal. Ada beberapa perkara kalau dilakukan dengan sengaja maka sholat seseorang batal. Tapi kalau dilakukan tidak sengaja, sholatnya tidak batal, tapi nanti disunahkan untuk sujud sahwi ya. Contohnya misalnya menelan makanan sedikit atau menambah satu rukun, yang seperti itu, atau mengucapkan perkataan yang sedikit, itu nanti ketika terjadi dalam kondisi seseorang tadi itu tidak sengaja alias lupa, nanti sebelum salam dia disunahkan untuk sujud sahwi. Ya. Yang ketiga adalah memindahkan rukun qauli, rukun yang berupa bacaan ke tempat yang lain, artinya bukan pada tempatnya. Seperti membaca Al-Fatihah ketika ruku atau membaca tasyahud akhir ketika berdiri. Ya, Al-Fatihah harusnya dibaca ketika berdiri malah dibaca ketika ruku. Tasyahud ketika seharusnya dibaca dalam posisi duduk malah dibaca dalam posisi berdiri. Nah, ini nanti disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tapi ini bukan hanya rukun saja, bahkan di sana ada beberapa sunnah aba'ad yang mana kalau dia dipindah bukan pada tempatnya nanti seseorang disunahkan untuk sujud sahwi. Yang pertama adalah surat setelah Al-Fatihah. Misalnya orang baca suratnya pas ketika ruku, itu nanti disunahkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Atau membaca tasyahud awal dalam posisi sujud misalnya. Nah, ini nanti dia disunahkan untuk sujud sahwi. Yang keempat adalah menambahkan rukun fi'li, yaitu rukun yang berupa gerakan yang memungkinkan gerakan tersebut adalah pengulangan. Artinya gini, orang kalau ketika dia sujud dia lupa, oh tadi sudah ruku apa belum ya? Yang seperti ini kan dia diwajibkan untuk kembali lagi berdiri lalu ruku. Padahal bisa jadi itu dia memang betul-betul sudah rukuk, sehingga kalau memang dia betul-betul sudah rukuk kedua itu kan rukuk tambahan. Yang seperti ini dalam kondisi orang ragu-ragu seperti itu tadi, nanti dia sebelum salam disunahkan untuk sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Sama halnya juga orang ragu-ragu ini sudah rakaat keempat atau baru rakaat yang ketiga. Nah, nanti dia harus menambah 1 rakaat lagi. Lah 1 rakaat ini kan ada kemungkinan itu rakaat tambahan kalau memang dia sudah betul sudah 4 rakaat seperti itu. Nah, ini sebab-sebab yang mana menyebabkan seseorang untuk disunahkan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sebabnya apapun itu dilakukan sebelum salam. Itu dalam mazhab Syafi'i sujud 2 kali ya. Sujudnya 2 kali dilakukan sebelum salam ya. Silakan.
Faslun fi ab'adis sholati. Ab'adus sholati sab'atun. At-tasyahudul awwalu wa qu'uduhu. Wa sholatu 'alan nabiyyi fihi wa sholatu 'ala alal fit tasyahudil akhiri. Wal kunutu wa qiyamuhu wa sholatu wassalamu 'alan nabiyyi wa alihi wa sahbihi fihi. Ya, ini sunnah-sunnah aba'at. Ya, sunnah-sunnah aba'at yaitu sunnah-sunnah yang sangat ditekankan sehingga ketika dia ditinggalkan nanti seseorang disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Orang yang meninggalkannya nanti disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dinamakan sunnah aba'at. Ya. Lah sunnah aba'at itu ada 7. Ya, sunnah aba'at ada 7. Yang pertama tasyahud awal. Tasyahud awal ini hukumnya tidak wajib, dia hukumnya sunnah. Sehingga apabila seseorang meninggalkan tasyahud awal, baik itu lupa ataupun sengaja, nanti sebelum salam dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya. Yang kedua adalah duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Nah, kenapa di sini disendirikan? Karena bagi orang yang belum hafal tasyahud awal, nanti dia tetap disunahkan untuk duduk sedurasi orang membaca tasyahud awal. Kalau dia langsung berdiri, nanti dia terkena sujud sahwi. Disunahkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal, ini hukumnya sunnah aba'at. Ketika ditinggalkan oleh seseorang, maka orang tersebut disunahkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Yang keempat adalah membaca sholawat kepada alun Nabi, kepada keluarga Nabi saat tasyahud akhir. Ini juga nanti kalau ditinggalkan, nanti orang tersebut disunahkan untuk sujud sahwi. Yang kelima kunut dan berdiri ketika kunut. Kunut ya, kunut di sini maksudnya kunut subuh atau kunut ketika sudah memasuki separuh terakhir bulan Ramadan di akhir witir. Ya, itu kunut yang disunahkan, masuk dalam kategori sunnah aba'at di sini. Ini nanti apabila ditinggalkan oleh seseorang baik sengaja ataupun lupa, nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Begitu juga berdiri ketika kunut. Ya, karena kalau orang tidak hafal kunut, dia disunahkan tetap berdiri sedurasi orang membaca apa? Kunut. Ya, kalau tidak nanti dia apa? Sujud sahwi. Ya, yang keenam membaca sholawat dan salam kepada Nabi, keluarga dan para sahabat beliau ketika kunut. Ya, bersolawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, dan kepada para sahabat Nabi ketika kunut. Nah, ini juga masuknya sunnah aba'at, yang mana ketika itu nanti ditinggalkan, orang tersebut disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan sekali lagi sujud sahwi ini hukumnya sunnah, tidak wajib.